Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Soekarno akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi. Kebijakan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi, dan sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan peraturan dan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku, misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan. Kebijakan hanya menjadi pedoman, tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan. Ekonomi. Ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap barang dan jasa. Istilah ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan atau aturan atau hukum. Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Sementara yang dimaksud dengan ahli ekonomi atau ekonom adalah orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data dalam bekerja. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi. Kebijakan ini dapat pula mencangkup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah, serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kadangkala kebijakan semacam ini sering terpengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan negara saat ini. Ilmu ekonomi. Ekonomi banyak dibahas dalam sebuah ilmu khusus yang dikenal dengan nama ilmu ekonomi, yang di dalamnya mencakup sosiologi, sejarah, antropologi, dan geografi. Beberapa bagian ekonomi yang merupakan ilmu terapan seperti produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi juga dibahas dalam ilmu lain seperti ilmu teknik, manajemen, administrasi bisnis, sains terapan, dan keuangan. Ada banyak sektor dalam ekonomi yang kemudian dikelompokkan menjadi 3 sektor utama, yaitu sektor primer, sekunder, dan tersier. Sejarah ekonomi. A. Masa kuno. Ekonomi ada sejak masa manusia menciptakan, memasok, serta mendistribusikan barang atau jasa. Sebagian besar kegiatan perekonomian kala itu berbasis pada produk-produk pertanian. Satuan unit shekel misalnya, berawal dari satuan yang digunakan untuk mengukur berat jelai. Satuan ini kemudian dimanfaatkan untuk mengukur berat logam mulia seperti emas, perak, dan tembaga. Proses transaksi pun berlangsung sederhana. Biasanya terjadi antara 2 atau lebih orang yang berhubungan sosial secara langsung. Sistem barter masih banyak digunakan. B. Abad Pertengahan. Sama seperti abad masa kuno, pada abad pertengahan kegiatan ekonomi juga masih berputar pada perdagangan di bidang pertanian. Dan barang-barang perdagangan di bidang pertanian dan barang-barang pokok serta terjadinya dalam kelompok sosial tertutup. Namun, beberapa perkembangan terjadinya antara lain munculnya kelompok-kelompok yang memberi modal bagi individu atau kelompok lainnya, terutama untuk bidang pelayaran, wilayah kekuasaan. Modal ini nantinya harus dikembalikan dalam bentuk
penjualan barang yang didapatkan di negara jajahan. Proses peminjaman. Dari penggantian uang yang berujung pada perintis bank, dimunculnya ekonomi global. Perdagangan saham mulai dikenal khususnya setelah tahun 1513 setelah pasar saham petani dibuka di Antwerpen. C. Era modern awal. Dengan semakin mudahnya mendapatkan modal untuk bertualang dan memperluaskan daerah jajahan, perekonomian di negara-negara seperti negara Eropa, Spanyol, Prancis, Britania Raya, dan Belanda berkembang sangat pesat. Mereka kemudian berkembang sangat pesat. Kemudian mencoba untuk kontrol dan proteksi terhadap mencoba melakukan perdagangan dengan membuat bea cukai. Selain karena kemudahan modal, perekonomian Eropa juga menguatkan akibat meluaskan sekularisme yang memungkinkan negara-negara tersebut menggunakan harta gereja yang berlimpah untuk mengembangkannya. Kemajuan ini diikuti dengan kemunculan proyek-proyek ekonomi terbesar, antara lain yang dirintis oleh proyek ekonomi terbesar yaitu Amstel Meyer Rothschild pada tahun 1773 sampai dengan 1885. Topik ekonomi mulai terfokus pada pengelolaan harta masyarakat atau negara. D. Revolusi industri. Pada masa revolusi industri yang terjadi pada abad ke-18 sampai dengan 19, perubahan terbesar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, dan transportasi. Hal ini mempengaruhi kondisi sosial ekonomi dan budaya di separuh Eropa, Amerika Serikat, dan seluruh dunia. Paham kapitalisme yang lebih bebas, munculnya industri sendiri terjadi pada peran dari berkembangnya ilmu ekonomi pada abad ini. E. Pasca Perang Dunia. Setelah dua perang dunia terjadi dengan perekonomian hancur akibatnya, pemerintahan di banyak negara mulai mencari-cari untuk mengontrolkan arah perekonomian. Beberapa ekonomi seperti Friedrich August von Hayek pada tahun 1899 sampai dengan 1992 dan Milton Friedman, sebuah perdagangan global yang bebas. Namun kala itu ide dari Johann Mayer Keynes pada tahun 1883 sampai dengan 1946 diterima lebih terluas. Keynes berpendapat bahwa pemerintah tidak perlu mengontrol pasar seperti kuat. Nah, Keynes yakin bahwa penerimaan pada menghapus masalah ekonomi dan mempercepatkan pertumbuhannya dengan melakukan manipulasi terhadap pertanian
Argett untuk menghormati pemikirannya. Paham ini diberikan nama Keynesianisme. F. Akhir abad ke-20, awal abad ke-21. Tren ekonomi dunia berubah setelah perekonomian Uni Soviet yang menganutkan komunisme runtuh. Banyak negara-negara blok Timur yang berupa haluan dari komunis ke ekonomi dari barat tersebut. Namun, sistem dan konsep-konsep ekonomi lain yang berasal dari negara non-barat seperti RRT, Brazil, dan India. Konsep ekonomi non-barat ini dikenal dengan istilah masyarakat Pascal industri. Sebuah istilah yang diperkenalkan pada tahun 1973 oleh Daniel Bell. Manusia sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi pada dasarnya selalu menghadapi masalah ekonomi. Inti dari masalah ekonomi yang dihadapi manusia adalah kenyataan bahwa kebutuhan manusia jumlahnya tidak terbatas, sedangkan alat pemuas kebutuhan manusia jumlahnya terbatas. Beberapa faktor yang memenuhi sehingga jumlah kebutuhan seseorang berbeda dengan jumlah kebutuhan orang lain. Yang pertama, faktor ekonomi. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor fisik. Yang keempat, faktor pendidikan. Dan yang kelima, faktor moral. Cabang ilmu ekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro. Dan kedua, ekonomi makro. Yang pertama, ekonomi mikro. Ekonomi mikro merupakan sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari tentang perilaku konsumen, produsen, serta penentuan harga pasar dan kuantitas barang dan jasa yang diperjualbelikan. Artinya, ilmu ini mempelajari implikasi dari pola tindakan manusia terhadap pemanfaatan dan distribusi barang dan jasa. Dengan ilmu ini, kamu bisa mengetahui bagaimana antara barang yang satu dengan barang yang lain memiliki nilai yang berbeda-beda. Tentunya dengan memperhatikan aspek permintaan dan penawaran. Selanjutnya, ruang lingkup ekonomi mikro. Produsen dan konsumen adalah lingkup yang diutamakan di dalam ilmu ini. Keduanya yang berperan di dalam segala penentuan aktivitas pasar. Berikut ini ruang lingkup dikutip dari Kompas. Yang pertama, perilaku penjual dan pembeli. Keduanya memiliki sifat rasional masing-masing. Pembeli ingin mendapatkan kepuasan maksimal dan barang yang dibeli, sementara penjual ingin mendapatkan keuntungan yang besar dari barang yang dijual. Yang kedua, interaksi di pasar barang. Pasar merupakan wadah bertemunya penjual dan pembeli. Penawaran dan permintaan lewat interaksi keduanya. Transaksi jual beli pun bisa tercapai. Yang ketiga, interaksi di pasar faktor produksi. Pembeli memiliki
faktor produksi dan membutuhkan uang untuk membeli barang yang dibutuhkan. Sementara penjual memiliki barang untuk memenuhi kebutuhan pembeli dan membutuhkan faktor produksi, bisa dilihat bahwa antara penjual dan pembeli memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Dan selanjutnya tujuan ekonomi mikro. Ada dua tujuan yang bisa diraih dari ilmu ekonomi. Yang satu ini. Pertama adalah menganalisis dan memberikan penjelasan secara teoritis mengenai kegagalan pasar yang tidak berhasil memproduksi hasil yang efisien. Kedua, bisa membantu menganalisis mekanisme pasar sebagai pembentuk harga barang dan jasa yang diperjualbelikan. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi. Yang kedua, ekonomi makro. Pengertian ekonomi makro dalam buku Konsep Dasar Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi ialah sebuah ilmu ekonomi yang mempelajari perekonomian sebuah negara secara komprehensif. Hubungan yang dipelajari dalam ekonomi makro adalah hubungan kausal antara variabel-variabel agregatif. Nah, selanjutnya ruang lingkup ekonomi makro yang terdiri dari 3. Yang pertama, penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Ekonomi makro menjelaskan sejauh mana suatu perekonomian dapat menghasilkan produk dan jasa. Rincian pengeluaran secara keseluruhan sebagai berikut. Yang pertama, pengeluaran konsumsi rumah tangga. Yang kedua, pengeluaran pemerintah. Yang ketiga, pengeluaran perusahaan atau investasi. Yang keempat, ekspor dan impor. Nah, yang kedua, kebijakan pemerintah. Perekonomian negara tidak lepas dari masalah pengangguran dan inflasi. Berbagai upaya dilakukan pemerintah, baik kebijakan moneter maupun kebijakan fiskal. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal merupakan langkah pemerintah untuk mengubah struktur dan jumlah pajak yang bertujuan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang ketiga, pengeluaran agregat. Pengeluaran agregat atau menyeluruh tidak mencapai tingkat yang ideal, maka terjadi masalah perekonomian. Mampu dengan mewujudkan kesempatan kerja yang mampu mengontrol laju inflasi, maka idealnya pengeluaran agregat berada di tingkat yang dibutuhkan. Tujuan ekonomi makro ialah untuk mengatasi masalah yang timbul. Masalah yang timbul dalam perekonomian, di mana pemerintah sebagai regulatornya dan swasta sebagai pelaksananya. Nah, selanjutnya tujuan kebijakan ekonomi makro yaitu ada 5. Yang pertama, tujuan tingkat kesempatan yang tinggi. Bisa dilihat keberadaannya. Pengangguran di dalam negara yang memberikan dampak yang baik bagi kehidupan sosial dan beban ekonomi negara. Dengan kebijakan ekonomi makro, pemerintah dapat mengurangi pengangguran hingga tingkat full employment, di mana semua lapangan pekerjaan yang ada baik pemerintah maupun swasta terisi penuh. Yang kedua, produksi nasional tinggi. Tinggi rendahnya kapasitas produksi tergantung dari tinggi rendahnya investasi. Investasi dalam negeri tergantung tingkat tabungan dalam negeri. Sedangkan tabungan dalam negeri terkait dengan tingkat bunga dan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan kapasitas penduduk dalam negeri, peningkatan pendapat masyarakat perlu dilakukan. Peningkatan produktivitas masyarakat.
Nah, selanjutnya yang ketiga, keberadaan perekonomian stabil. Kestabilan ekonomi dalam tingkat pendapatan, kesempatan kerja, dan kestabilan pada tingkat harga barang secara umum. Perekonomian yang stabil bukan berarti suatu kondisi ekonomi selalu mengalami tinggi, tetapi suatu kondisi yang fluktuatif variabel ekonomi, terutama harga komoditi dan tingkat pendapatan secara wajar. Yang keempat, neraca pembayaran yang seimbang. Ikhtisar sistematis dari semua transaksi dari ekonomi dengan luar negeri selama jangka waktu tertentu dalam satuan uang. Dalam neraca pembayaran tersebut, beberapa hal penting yang perlu diketahui adalah neraca perdagangan, transaksi berjalan dan lalu lintas moneter. Nah, yang terakhir, yang kelima, distribusi pendapatan merata. Hasil dari pengelolaan sumber daya baik alam dan manusia dalam negara harus dapat dinikmati secara merata oleh rakyat. Artinya, distribusi pembagian pendapatan yang relatif adil. Dengan meratanya pembagian pendapatan diharapkan tingkat konsumsi masyarakat relatif lebih baik, sehingga diharapkan akan terjadi kehidupan yang seimbang dan tidak bertendensi pada keresahan dan kerusuhan sosial. Nah, itu saja penjelasan dari kebijakan ekonomi. Jika teman-teman ingin bertanya, dipersilakan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.